ketika melihat ibu-ibu penjual warung itu menoleh ke arahnya. Ibu-ibu berpakaian daster tersebut terlihat tidak memiliki wajah. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Perjalanan mudik biasanya akan memberikan pengalaman yang berbeda setiap tahunnya. Namun, cerita horor juga bisa menjadi salah satu pengalaman yang tak terlupakan saat menempuh perjalanan. Salah satunya adalah pengalaman horor Bian, seorang penulis, saat melakukan perjalanan mudik dari Jakarta ke Jepara, Jawa Tengah pada tahun 2017 yang lalu. Cerita dimulai ketika Bian naik bis. Awalnya tidak ada yang aneh dengan perjalanannya. Bis yang dinaiki Bian cukup sepi, hanya ada sekitar 9 penumpang, dan mayoritas penumpang memilih duduk di area depan. Saat itu, Bian memilih duduk di tengah, dan di belakangnya sepi, tidak ada penumpang lagi. Hingga memasuki waktu maghrib, ketika bis sudah mulai memasuki jalan tol, keanehan mulai terjadi. Saat itu, Bian menceritakan bahwa dirinya melaksanakan sholat maghrib di bangku bis. Seperti biasa, setelah bertayamum, ia melaksanakan sholat maghrib. Ketika saya mulai niat dan mulai nunduk, seperti ada yang niupin angin ke telinga saya. Saya pikir angin AC dari atas, kemudian saya biarkan saja. Sampai rokaat terakhir saat rukuk, tiba-tiba suara angin semakin kencang dan ada suara ketawa kecil. Saya langsung baca ayat kursi, kemudian bangkit. Pas bangkit itu, saya kaget. Di depan saya ada kepala kebalik, mukanya berantakan, mulutnya sampai kuping. Saya spontan teriak dan dihampiri kenek. Saat kenek itu tanya, saya jawab kaget karena ada serangga. Ujar Bian menceritakan kembali pengalamannya. Usai kejadian mengerikan itu, Bian memilih pindah tempat duduk ke depan dan akhirnya tertidur. Hingga saat terbangun, Bian baru menyadari bis mulai memasuki Alas Roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saat itulah puncak cerita horor terjadi. Saat memasuki Alas Roban, Bian menengok keluar jendela bis. Ia pun melihat sosok 5 anak kecil berjejer di pinggir jalan. Padahal waktu sudah menunjukkan tengah malam. Kelimanya memiliki penampakan yang menyeramkan. Kalau orang Jawa menyebutnya nggak genep atau badannya tidak lengkap, kata Bian. Saat itu, bis berhenti karena bermasalah dengan kopling. Karena melihat penampakan, Bian pun berinisiatif memberitahu sopir untuk membaca doa agar bis bisa cepat kembali normal. Setelah bis kembali normal, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama melanjutkan perjalanan, bis kembali bermasalah sehingga terpaksa berhenti lagi di pinggir jalan. Kali ini, bis mengalami mogok yang cukup serius dan memerlukan waktu perbaikan yang cukup lama. Karena mogok terlalu lama, rasa lapar pun menyerang Bian dan sejumlah penumpang lain di dalam bis. Dia pun mengajak satu penumpang bernama Pak Wawan untuk mencari warung. Namun, tak ada satupun yang buka. Hingga Bian kemudian melihat cahaya remang dari tengah pepohonan yang cukup jauh dari jalan raya. Tak berpikir panjang, keduanya langsung menghampiri warung tersebut. Awalnya tak ada yang aneh. Bangunan warung itu terlihat seperti warteg pada umumnya. Keduanya pun langsung masuk ke dalam warung. Namun, tak ada yang merespon. Bian pun nekat masuk ke dapur dan melihat ibu-ibu sedang mencuci piring dengan posisi membelakanginya. Saya otomatis bilang mau pesan makan. Dia berhenti nyuci piring dan mengangguk, ujar Bian. Selain ibu-ibu itu, ada pula anak sekitar usia 15 tahun memakai sarung.
menemani si ibu. Meski ada 2 orang di dalam warung, namun makanan yang ditunggu tak kunjung keluar. Mereka tidak dilayani hingga setengah jam. Karena tidak sabar, Bian menghampiri kembali ibu dan anaknya itu ke dapur. Namun betapa kagetnya Bian ketika melihat ibu-ibu penjual warung itu menoleh ke arahnya. Ibu-ibu berpakaian daster tersebut terlihat tidak memiliki wajah. Sementara si anak lelaki berubah jadi sosok besar berbulu mirip sosok genderuwo. Spontan, Bian langsung kembali ke tempat meja makan dan mengajak Pak Wawan untuk keluar dari warung setan itu. Namun, saat keduanya hendak keluar, tiba-tiba pintu warung tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Melihat ada asbak di meja, Bian langsung mengambilnya untuk memecahkan kaca jendela warung. Keduanya kemudian lari kalang kabut. Bahkan, kaki Pak Wawan sempat terluka karena terkena pecahan kaca jendela. Saat berhasil keluar dari warung, mereka kembali dikejutkan dengan penampakan pocong dan kuntilanak di atas pohon. Keduanya berlari menuju jalan raya tempat di mana bis itu berada. Ternyata, bis itu telah selesai diperbaiki dan hendak meninggalkan keduanya. Begitu berhasil meraih bis dan masuk ke dalam, Bian dan Pak Wawan sempat dimarahi oleh sang sopir karena pergi terlalu jauh dan tidak pamit. Bian sempat menceritakan kejadian horor yang dia alami, tapi sang sopir tidak percaya. Namun tiba-tiba, bis justru dihadang segerombolan makhluk halus. Tak hanya sosok ibu warung dan anaknya yang berubah jadi genderuwo, namun juga ada pocong, kuntilanak, dan 5 anak-anak berwajah seram yang sebelumnya menghantui Bian. Dan semua orang di dalam bis tersebut bisa melihatnya. Para penumpang pun kemudian memanjatkan doa. Sang sopir langsung banting setir ke kanan dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Sampai bis berhasil keluar dari alas roban, barulah sang sopir memelankan laju kendaraannya.